Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Nadifa Siske Musdalifah dan rekan saya Yosifia Tiara Seni dan Afis Faazi Anugrah. Di sini kami akan membahas materi mengenai akuntansi imbalan kerja. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama jenis-jenis imbalan kerja, yang kedua yaitu imbalan pasca kerja, yang ketiga penyajian dan pengungkapannya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya Nadifa. Materi pertama yaitu imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas jasa yang telah mereka berikan. Imbalan ini dapat berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya. PSAK 24 mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Terkait imbalan kerja, perusahaan harus mengakui yang pertama, kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Yang kedua, beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja, berhak memperoleh imbalan kerja. Berikutnya yaitu jenis-jenis imbalan kerja. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, imbalan kerja diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Dibayar dalam waktu 12 bulan setelah periode kerja. Contohnya seperti gaji, upah, tunjangan, cuti berbayar, bonus tahunan. Dan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dan kewajiban jangka pendek jika belum dibayarkan. Jenis-jenis imbalan kerja yang kedua yaitu imbalan pasca kerja. Diberikan setelah masa kerja berakhir. Contoh program iuran pasti. Perusahaan hanya menyetor iuran ke dana pensiun dan resiko investasi ditanggung oleh karyawan. Contoh yang kedua yaitu program imbalan pasti. Perusahaan menjanjikan manfaat pensiun tertentu dan perusahaan yang menanggung resiko investasi. Dicatat berdasarkan metode aktuaria jika penggunaan manfaat pasti. Jenis-jenis imbalan yang ketiga yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Tidak dibayarkan dalam 12 bulan tetapi sebelum masa pensiun. Contohnya yaitu cuti perimbalan jangka panjang, bonus jangka panjang. Dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Jenis-jenis imbalan kerja yang keempat yaitu pesangon pemutusan kerja. Diberikan saat hubungan kerja berakhir sebelum masa pensiun normal. Dicatat sebagai beban pada saat ada kewajiban pembayaran pesangon. Berikutnya itu contoh-contoh jenis-jenis imbalan kerja. Contoh pertama yaitu contoh dari imbalan jangka pendek. Contoh kasusnya seperti perusahaan XYZ membayar gaji karyawan sebesar 100 juta dan tunjangan sebesar 10 juta untuk bulan Januari. Dan akan membuat jurnal ketika beban gaji dan tunjangan yaitu beban gaji dan tunjangan pada utang gaji dan tunjangan sebesar 110 juta. Ketika membayar gaji kepada karyawan yaitu utang gaji dan tunjangan pada kas sebesar 110 juta. Contoh yang kedua yaitu contoh dari imbalan pasca kerja. Contohnya seperti perusahaan ABC memiliki karyawan yang berhak mendapatkan dana pensiun. Setiap bulan, perusahaan harus menyisihkan 5 juta ke dalam dana pensiun. Dibuat jurnalnya saat mencatat kewajiban dana pensiun yaitu beban imbalan pasca kerja pada utang imbalan pasca kerja sebesar 5 juta. Saat membayar dana pensiun, yaitu utang imbalan pasca kerja pada kas sebesar 5 juta. Contoh selanjutnya yaitu contoh pada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Contoh kasusnya seperti perusahaan akan memberikan bonus sebesar 50 juta kepada karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun. Saat ini perusahaan mencatat beban untuk bonus ini. Jurnal yang dibuat pada saat pencatatan beban bonus yang harus dibayar nanti yaitu beban bonus loyalitas pada utang bonus loyalitas sebesar 50 juta. Jurnal yang dibuat ketika membayar bonus setelah 10 tahun yaitu utang bonus loyalitas pada kas sebesar 50 juta. Contoh yang terakhir yaitu contoh dari pesangon. Contoh kasusnya seperti perusahaan memberhentikan seorang karyawan dan harus membayar pesangon sebesar 20 juta. Jurnal yang dibuat saat mencatat kewajiban pesangon yaitu beban pesangon pada utang pesangon sebesar 20 juta. Jurnal yang dibuat saat membayar pesangon yaitu utang pesangon pada kas sebesar 20 juta. Baik, setelah pemaparan materi sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis imbalan pasca kerja. Di mana imbalan pasca kerja ini terdapat 2 program. Yang pertama itu program iuran pasti dan yang kedua itu program imbalan pasti. Program iuran pasti dalam PSAK 24 revisi
tahun 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti ini adalah suatu program imbalan pasca kerja, di mana pemberi kerja itu membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang dibayarkan tidak dapat ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Jadi simpelnya itu, iuran pasca kerja ini perusahaan atau pemberi kerja itu membayar sejumlah uang dalam setiap periode yang biasanya itu dalam satuan bulan, namun tidak menjamin berapa uang yang akan diterima oleh karyawan pensiun. Nah, dalam program iuran pasti ini, pemberi kerja atau perusahaan itu tidak memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Maksudnya itu perusahaan itu tidak wajib secara hukum atau secara moral untuk memberikan manfaat lebih dari yang sudah dijanjikan dalam program tersebut. Nah, jika dana pensiun itu tidak cukup karena investasi kurang baik, perusahaan itu tidak harus menambah uangnya, mereka hanya membayar sesuai kesepakatan awal tanpa tanggung jawab tambahan. Lalu dalam perlakuan akuntansinya, pemberi kerja atau perusahaan itu akan membayar iuran atas periode ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Nah, seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan atau periode tersebut akan dicatat sebagai beban. Nah, jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk periode tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut atau periode tersebut. Namun, jika perusahaan belum membayar atau baru membayar sebagian dari iuran jatuh tempo, maka jumlah yang belum dibayar itu akan diakui sebagai liabilitas. Contohnya dalam ilustrasi ini, misalnya pada bulan Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Hari Tua untuk bulan tersebut adalah sebesar 15 juta. Nah, PT Hari Tua ini telah membayar seluruh iuran tersebut. Maka, jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua pada bulan Juni adalah beban sebesar 15 juta di debit, lalu kas berkurang sebesar 15 juta di kredit. Selanjutnya, ketika PT baru membayar sebesar 10 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Juni 2015, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni tersebut yaitu beban sebesar 15 juta di debit, kas berkurang sebesar 10 juta di kredit, dan liabilitas bertambah sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya yaitu program imbalan pasti. Nah, dalam PSAK 24 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti ini adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja itu wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja yang selesai masa kerja nanti. Nah, simpelnya itu imbalan pasti ini merupakan perusahaan itu menjamin jumlah uang pensiun yang akan diterima karyawan. Nah, berbeda dengan program iuran pasti tadi, dalam program imbalan pasti ini, pemberi kerja atau perusahaan itu memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun. Nah, imbalan ini disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Lalu, dalam resiko kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif itu, pastinya untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan itu menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Nah, dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Program imbalan yang pasti yang menyisihkan dana untuk pembayaran imbalan disebut dengan funded. Jika sebaliknya disebut dengan unfunded. Dalam pengelolaan investasi atas aset program juga terdapat ketidakpastian terkait hasil investasi. Nah, hal ini dapat menimbulkan perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil aktual. Nah, kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif perusahaan untuk menyediakan dana dalam aset program untuk memenuhi imbalan yang disepakati ini menyebabkan perusahaan itu harus menanggung beberapa resiko atas perubahan nilai kewajiban imbalan pasti ini dan aset program. Nah, resikonya itu yang pertama itu resiko aktuarial. Resiko aktuarial itu merupakan jumlah kewajiban imbalan pasti, imbalan yang akan dibayarkan itu berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan asumsi aktuarial. Lalu yang kedua, resiko investasi. Di mana resiko investasi ini, hasil investasi aset program berbeda dari hasil yang diharapkan. Dari kedua resiko tersebut dapat menimbulkan keuntungan, kerugian,
Aktuarial. Nah, keuntungan aktuarial itu terjadi ketika kewajiban imbalan pasti ini menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuar terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Sebaliknya, kerugian dari aktuarial itu diakui ketika kewajiban imbalan pasti ini menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuarial terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, dalam proses membandingkan antara hasil aktual dan yang diharapkan atas nilai kewajiban imbalan pasti ini, dari aset program disebut dengan pengukuran kembali. Lalu dalam perlakuan akuntansinya tuh dalam PSAK 24 revisi tahun 2013 yang menggantikan PSAK 24 revisi tahun 2010 mengasumsikan bahwa akuntansi untuk program imbalan pasti ini lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Nah, dari imbalan pasti ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu kewajiban imbalan pasti atau yang disebut dengan defined benefit obligation. Lalu yang kedua yaitu aset program atau yang disebut dengan plan asset. Nah, kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Lalu, kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto. Yang selanjutnya disebut dengan nilai kini atau nilai kini kewajiban imbalan pasti atau disebut dengan NKKIP. Nah, kewajiban imbalan pasti ini dihitung menggunakan asumsi aktuaria karena banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti, sehingga memerlukan asumsi. Yang pertama itu asumsi demografis. Contohnya itu seperti moralitas, tingkat perputaran kerja, tingkat pensiun, dan lain-lain. Sedangkan asumsi yang kedua yaitu asumsi keuangan, yaitu seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, biaya kesehatan, dan biaya lain-lain. Lalu, dalam kewajiban imbalan pasti ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang meliputi yang pertama itu biaya jasa. Biaya jasa ini mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Nah, biaya jasa kini itu yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti NKKIP atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Dengan bertambahnya masa kerja suatu periode, maka menimbulkan biaya jasa kini pada periode tersebut dan menyebabkan peningkatan NKKIP yang akan dibayarkan nanti. Lalu, biaya jasa lalu itu secara sederhananya itu biaya jasa lalu ini muncul ketika perusahaan itu mengubah aturan program pensiun atau yang disebut amandemen atau mengurangi jumlah pekerja yang ikut dalam program tersebut atau yang disebut dengan curtailment. Nah, amandemen atau perubahan aturan ini bisa menaikkan atau menurunkan kewajiban perusahaan terhadap pensiun pekerja. Lalu yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Nah, ini ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti, maka dapat menurunkan nilai NKKIP. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu biaya bunga. Biaya bunga itu merupakan kenaikan NKKIP yang timbul selama periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Nah, sesuai dengan prinsip nilai waktu uang atau yang disebut dengan time value of money, nilai kini present value akan lebih rendah dibandingkan nilai masa depan dan nilai kini tersebut akan meningkat mendekati nilai masa depannya. Seiringnya berjalannya waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Nah, peningkatan NKKIP tersebut tiap periode sebagai biaya bunga ini pastinya nantinya akan disaling hapuskan dengan pendapatan bunga atas aset program menjadi beban pendapatan bunga itu. Lalu yang ketiga yaitu reinstrument atau keuntungan atau kerugian aktuarial. Ini merupakan pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuarial atas NKKIP. Nah, nilai NKKIP itu harus ditelah ulang secara periodik sehingga itu asumsi yang digunakan dapat mengalami perubahan setiap periode. Nah, selain ketiga faktor tersebut, NKKIP juga dipengaruhi oleh imbalan yang dibayar.
Jika imbalan dibayar, maka NKKIP akan berkurang yang dananya diambil dari aset program sehingga nilai wajar aset program NWAP juga ikut berkurang. Nah, masuk pada aset program atau yang tadi yang disebut dengan plan aset. Aset program ini merupakan dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Nah, aset program itu dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program ini diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar, fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau yang disebut tadi NWAP. Nah, sama dengan halnya NKKIP tadi, NWAP ini juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aset program itu sendiri. Yang pertama itu pendapatan bunga. Pendapatan yang dimana kenaikan NWAP ini yang timbul selama satu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Nah, nilai NWAP tersebut diharapkan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu, peningkatan NWAP ini diakui tiap periode sebagai pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga inilah yang nantinya akan disaling hapuskan dengan beban bunga atas NKKIP yang menjadi beban pendapatan bunga neto. Lalu yang kedua, iuran dan penarikan. Iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambah NWAP, sedangkan penarikan jika memenuhi syarat akan mengurangi NWAP. Nah, persyaratan yang penarikan ini diatur lebih lanjut pada ISAK 15. Lalu yang ketiga yaitu pengukuran kembali. Pengukuran kembali ini mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial sama dengan halnya yang tadi NKKIP. Nah, yaitu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktual atas aset program. Nah, nilai yang akhirnya diakui dalam aset program inilah adalah nilai wajar akhir periode, sehingga apabila nilai wajar akhir periode lebih rendah dibanding ekspektasinya, maka nilai aset program itu harus diturunkan menjadi nilai aktualnya untuk menghasilkan nilai wajar aset program atau yang disebut tadi NWAP. Lalu terdapat nilai liabilitas dan beban yang diakui. Nah, berbeda dengan iuran pasti, nilai liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan bukanlah sejumlah iuran yang terutang pada periode pelaporan, melainkan ini nilai defisit atau surplus atas aset terhadap nilai kewajiban pada program imbalan pasti. Dalam nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan ini adalah sebesar jumlah bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti NKKIP pada periode pelaporan dikurangi oleh nilai wajar aset program atau yang disebut NPWAP pada akhir periode pelaporan. Nah, jika NKIP ini lebih tinggi daripada NWAP, maka akan menghasilkan defisit atau liabilitas. Sedangkan sebaliknya, apabila menghasilkan surplus atau aset di laporan posisi keuangan neraca, nilai surplus tersebut disesuaikan dengan dampak batas atas aset. Jika ada mengalami surplus, maka nilai yang akan diakui dalam posisi keuangan itu adalah nilai surplus. Yang pertama itu antara nilai surplus atau batas atas aset. Nah, sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada periode imbalan pasti ini bukanlah sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Nah, beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih dari biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Lalu ditambah beban dan dikurangi pendapatan dan menjadi bunga bersih. Lalu prinsip dasar perhitungan di atas, ya semua komponen yang memiliki karakteristik beban akan menambah jumlah beban yang diakui di laporan laba rugi. Dan sebaliknya, jika memiliki karakteristik pendapatan akan mengurangi jumlah beban yang diakui. Sekian materi dari saya, akan dilanjuti oleh Apis. Nama saya Hafiz Anugrah. Saya akan membahas contoh-contoh soal yang dari materi yang telah dijelaskan oleh Yosi dan Nadifa tadi. Contoh yang pertama yaitu cuti berimbalan, di mana soalnya PT Haritual memiliki 20 orang karyawan, di mana setiap karyawan berhak atas 6 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun. Setiap karyawan cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari. Pada tahun 2015, 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 5 karyawan baru mengambil 4 hari.
Jika cuti berimbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 PT Hari Tua akan mengakui beban sebesar 55 juta rupiah, yaitu didapat dari 15 karyawan dikali 6 hari sama dengan 90 hari, ditambah dengan 5 hari, ditambah dengan 5 karyawan dikali 4 hari, yaitu 20 hari. Jadi jumlah harinya yaitu 110 hari, dikali dengan tarif yaitu Rp500.000, didapat hasil Rp55 juta. Jadi jurnal yang dicatat pada PT Hari Tua tahun 2015 adalah beban imbalan kerja cuti berimbalan di sisi debit sebesar 55 juta, ada kas di sisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Jika cuti berimbalan tersebut dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 PT Hari Tua akan mengakui tambahan beban dan liabilitas sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini dia dapat dari 5 karyawan dikali dengan 2 hari dikali dengan tarif Rp500.000, sehingga beban yang diakui tahun 2015 menjadi 60 juta rupiah. Contoh yang kedua itu bagi hasil dan laba bonus. PT Hari Tua memiliki kebiasaan untuk membagi bonus kepada karyawan tiap tahun. Bonus tersebut biasanya dihitung sebesar 2% dari laba bersih. Bonus atas suatu tahun ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam rangka pengesahan laporan keuangan tahun tersebut. RUPS biasanya dilakukan 4 bulan setelah tanggal pelaporan, yaitu bulan April tahun berikutnya. Perkiraan laba bersih tahun 2015 adalah 100 miliar rupiah. Kebiasaan PT Hari Tua membagi bonus tiap tahun menyebabkan adanya kewajiban konstruktif dan nilai bonus dapat diestimasi. Sehingga pada tahun 2015, PT Hari Tua mengakui beban dan liabilitas sebesar 2 miliar rupiah. Itu didapat dari tarif 2% dikali dengan laba bersih sebesar 100 miliar rupiah. Jadi jurnal yang dicatat pada PT Hari Tua tahun 2015 adalah beban imbalan kerja bonus di sisi debit sebesar 2 miliar dan biaya yang masih harus dibayar liabilitas di sisi kredit sebesar 2 miliar rupiah. Contoh yang ketiga yaitu pesangon. Pada pertengahan 2015, PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak atas 10 orang karyawannya dengan jumlah pesangon keseluruhan sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan kepada 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan menerima secara sukarela akan mendapatkan pesangon masing-masing 60 juta rupiah. PKK direncanakan efektif pada tahun 2016. Jika seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran PKK tersebut pada tahun 2015 akhir, PT Hari Tua harus mengakui beban walaupun pembayaran pesangon belum direalisasikan. Untuk PKK secara sukarela, PT Hari Tua mengestimasikan 2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran PKK tersebut. Jumlah beban yang harus diakui PT Hari Tua pada tahun 2015 adalah pesangon untuk 10 orang karyawan yang harus diberhentikan dengan jumlah pesangon keseluruhan sebesar 500 juta rupiah, ditambah dengan pesangon 2 karyawan yang berhenti sukarela, itu didapat dari estimasi, dikalikan dengan tarifnya itu 60 juta rupiah, dapat hasil 120 juta rupiah. Jadi jumlah pesangonnya 500 juta ditambah 120 juta yaitu 620 juta rupiah. Oleh karena itu, realisasi dari pesangon PKK seluruhnya baru terjadi pada tahun 2016. Sedangkan keputusan sudah dibuat pada tahun 2015, maka PT Hari Tua harus mengakui keseluruhan beban tersebut sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan tahun 2015 dengan jurnal beban imbalan kerja pesangon 620 juta di sisi debit dan provisi di sisi kredit sebesar 620 juta. Jika sudah ada sebagian pesangon yang direalisasikan pada tahun 2015, maka liabilitas yang diakui setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar. Pada tahun 2016, ketika realisasi terjadi, maka PT Hari Tua akan membuat jurnal provisi di sisi debit 620 juta rupiah pada kas sebesar 620 juta rupiah. Jika estimasi jumlah karyawan yang secara sukarela berhenti berbeda dengan realisasinya, maka diterapkan secara prospektif pada tahun 2016, sehingga tidak diperlukan penyesuaian atas bagian yang sudah diakui pada tahun 2015. Untuk contoh yang keempat itu kertas kerja tahun 2015, PT Hari Tua memiliki program pasca kerja imbalan pasti untuk karyawannya. Pada tahun 2015, posisi saldo terkait program tersebut adalah sebagai berikut. Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun 2015 sebesar 100 juta rupiah. Nilai wajar aset program awal 2015 sebesar 100 juta rupiah. Nilai wajar aset program kini sebesar 15 juta rupiah. Tingkat diskonto 10%.
iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 12 juta rupiah, imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 8 juta rupiah, nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir tahun 2015 yaitu 125 juta rupiah, dan nilai wajar aset program akhir tahun 2015 sebesar 111 juta rupiah. Jadi hasilnya itu seperti ini, mana pertama-tama kita memasukkan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan keuntungan kerugian aktuarial belum diakui sebesar 100 juta rupiah. Ini didapat dari nilai kini kewajiban dan nilai wajar aset program tahun 2015. Lalu kita mengakui beban masa kini sebesar 15 juta dan nilai kini kewajiban pasti sebesar 15 juta rupiah. Dan tingkat diskonto 10% dikali dengan 100 juta rupiah itu kita akui sebagai beban, sehingga menambah nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 10 juta rupiah. Dan 10% ini tingkat diskonto kita kalikan nilai wajar aset program menjadi 10 juta rupiah, kita akui sebagai pendapatan bunga, di mana itu mengurangi beban kita dan akan menambah keuntungan atau kerugian aktuarial belum diakui sebesar 10 juta rupiah. Itu juga kita membayar iuran pasti sebesar 12 juta rupiah, dana pensiun, dan imbalan pensiun 10 pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 8 juta rupiah. Itu kita akui 12 juta mengurangi AK sebesar 12 juta dan mengurangi keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui sebesar 12 juta rupiah. Dan imbalan sebesar 8 juta itu kita mengurangi nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 8 juta rupiah dan menambah keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui sebesar 8 juta rupiah. Untuk itu kita mengakui rugi aktuarial ini didapat dari 100 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta dikurang dengan 8 juta itu hasilnya 117 juta, sedangkan saldo akhir imbalan pasti 2015 itu 125 juta. Jadi selisih 8 juta itu kita akui sebagai rugi aktuarial sebesar 8 juta. Begitupun yang 3 juta ini dapat dari 100 juta ditambah 10 juta. Maaf, ini 1 juta karena kesalahan di buku. Seharusnya 10 juta mengikuti pendapatan bunga. Lalu ditambah 12 juta dikurang 8 juta itu hasilnya 114 juta. Di mana ada selisih 3 juta itu kita akui sebagai reserement rugi aktuarial. Untuk soal selanjutnya itu juga masih tetap sama, tapi yang membedakan adalah di sini kita mengakui reserement keuntungan sebesar 6 juta dan 12 juta 90.000. Hal ini didapatkan dari setelah kita penyembelahan 125 juta ditambah 17 juta ditambah 13 juta 750 dikurang 10 juta itu terdapat selisih 6 juta dengan saldo akhir imbalan pasti 2016. Jadi kita akui sebagai keuntungan sebesar 6 juta. Begitupun nilai ajet usaha program itu 110 juta ditambah 12 juta 100 ditambah 13 juta dikurang 10 juta itu terdapat selisih 12 juta 90.000 terhadap saldo akhir pada tahun 2016 yang sebesar 138 juta 300.000 rupiah. Untuk menghitung biaya jasa kini, biaya bunga, pendapatan bunga, iuran, dan imbalan masih sama seperti contoh 19.4 tadi. Lalu contoh selanjutnya yang 19.6 itu juga hampir semuanya sama, tapi yang membedakan di sini kita akan mengakui sebagai reserement kerugian. Sama seperti yang sebelumnya. Reserement kerugian aktuarial, tetapi yang di sini bukan kerugian aktuarial tapi kerugian biasa, jadi reserement kerugian. Untuk penghitungan biaya jasa kini, saldo awal disesuaikan ini saldo awal dikurangi atau ditambah dengan biaya jasa kini. Lalu menghitung biaya jasa kini, biaya bunga dan pendapatan bunga masih sama seperti yang tadi.
iuran dan imbalan juga masih sama. Itu 2.200.000 masih sama, itu adalah selisih dari 199 juta ditambah 16 juta ditambah 17 juta dikurang 11 juta. Ada selisih 2.272.500 dengan saldo akhir, jadi kita akui sebagai reserman kerugian. Untuk nilai wajar aset program juga tetap sama, 138 juta ditambah 12 juta ditambah 30 juta dikurang 11 juta, itu ada selisih 5.253 rupiah dengan 175 juta. 150, 180, 169. Lalu ini ilustrasi 11.1 yaitu penyajian liabilitas imbalan pasti. Kita akui di liabilitas jangka panjang. Di sini contohnya ada di posisi nomor 5, liabilitas imbalan kerja utang jangka panjang setelah dikurangi pendek, itu di sisi liabilitas dan ekuitas pada bagian liabilitas jangka panjang. Dan pengungkapan program imbalan pasti itu kita catat di catatan atas laporan keuangan. Contohnya ini yang PT Astra Group ini memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti. Di sini dijelaskan seperti demikian. Menambahkan kembali di sini untuk nilai kini kewajiban imbalan pasti, jika hitungan kita sampai dengan imbalan itu lebih kecil, maka kita akui sebagai kerugian. Tapi jika dia lebih besar dibanding saldo akhir, kita akui sebagai keuntungan. Sebaliknya, untuk kerugian dan kerugian aktuarial belum diakui, itu jika kita hitung dia lebih besar dibanding dengan saldo akhir, kita akui sebagai kerugian. Tapi jika dia lebih kecil, maka kita akui sebagai keuntungan. Sampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kelas nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.